Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Hadirin para jamaah dan sahabat Haus Ilmu, alhamdulillah di siang hari ini Al-Fakir admin berkesempatan silaturahmi ke salah satu tokoh agama yang mana beliau bertempat tinggal di Kalimantan Timur, Balikpapan. Yang mungkin nanti beliau akan menjelaskan panjang lebar di mana daerah beliau tinggal dan apa status beliau di pondok pesantren Guru Sarwani Zuhri, Syekh Arsyad Al-Banjari. Nama pondok pesantrennya mungkin lebih kenal. Dikarenakan guru kita ini membawa konten Haus Ilmu dan memperkenalkan tokoh agama, salah satunya agar umat lebih kenal dan lebih sayang kepada ulamanya dan kepada para guru-gurunya daripada mengenal kepada profil seseorang yang mana bisa menimbulkan atau menyesatkan dirinya ke neraka. Lebih baik cinta kepada ulama daripada kepada orang yang benar-benar tidak mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Mungkin awal pertama guru untuk memulai memperkenalkan diri, nama lengkap antum guru. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Habib yang kami muliakan dan seluruh yang melihat tayangan yang dimuliakan oleh Allah. Al-Fakir Haji Muhammadun Mawardi, kelahiran Banjarmasin, tanggal 5 Mei tahun 74. Kemudian menempuh pendidikan di Banjarmasin, kemudian ikut pembina ataupun pendiri muassis Pondok Pesantren Al-Banjari ini, yaitu Pak Kiai Haji Ahmad Syarwani Zuhri, tahun 1988. Ikut ke Balikpapan, belajar sama beliau. Kemudian di awal tahun 1996, kami ditugaskan untuk belajar ke Hadramaut, ke Tarim tepatnya, dengan Habib Umar. Jadi kalau dilihat dari generasi, mungkin kita ini generasi ketiga ya. Setelah Duf'ah Ula. Ya, jadi kita generasi yang ketiga. Dan yang dari Kaltim, kita yang pertama ke Hadramaut dengan Habib Umar. Kami dengan Ustadz Abdul Mu'in dari Samarinda. Jadi, berarti antum kalau kita lihat status Duf'ah ketiga, alumni ketiga, bersama dengan Ustadz Ana berarti. Ustadz Zain bin Muhsin Al-Hinduan, Zainal Abidin. Insya Allah. Bin Muhsin Al-Hinduan. Ana yang satu angkatan sama Habib Hashim, Habib Abu Bakar, Habib Jamal, Habib, kemudian Abdurrahman bin Syihab kalau di Samarinda. Nah itu yang satu angkatan sama kita. Nah, kemudian pada tahun 99, tepatnya tanggal 17 Agustus 99, kami balik ke Balikpapan. Jadi pulangnya kami ini memang duluan dari teman-teman yang seangkatan. Karena waktu itu pondok kita ini kan perlu guru. Kemudian Abu Yasyarwani meminta kepada Habib Umar agar kita diberi izin untuk balik ke pondok untuk ngajar di pondok. Habib Umar begitu melihat fake dari Abu Ya bahwa kita disuruh balik ke pondok untuk mengajar, langsung beliau berikan rukhsah. Cuma memang alhamdulillah yang paling saya syukuri dalam hidup saya itu ya, sebelum kita pulang ke Indonesia, kita sempat belajar langsung dengan Habib Umar. Jadi cuma berdua, Habib. Ana sama Ustadz Abdul Mu'in yang ngajar Habib Umar. Jadi tidak ada yang lain, hatta orang Tarim nggak ikut. Nah, Ana disitulah merasa keberkahan yang luar biasa karena kita sempat kurang lebih 1 bulan kita belajar dengan Habib Umar, ada beberapa kitab. Nah, kemudian atas arahan beliau kita pulang dengan waktu yang beliau sendiri yang menentukan. Beliau waktu itu nanya kepada Al-Fakir, kamu kata Habib Umar mau pulang kapan? Ya, anak kultuluh al-amru baina yadaikum ya. Ya, kami menyerahkan sepenuhnya keputusan di Habib. Kalau gitu kata Habib, kamu nanti pulang ke Indonesia setelah haul Habib Ali Habsyi, Sewun. Udah setelah itu kita urus masalah keimigrasian dan akhirnya kita pulang. Persis kita sampai di Balikpapan tanggal 17 Agustus 1999. Jadi hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan. Alhamdulillah. Nah, setelah itu kita kemudian
membantu mengajar di pondok pesantren ini sampai sekarang. Itulah mungkin sejarah singkatnya seperti Iya, itu. Masya Allah. Terus di Banjarmasin antum lahirnya di kampung apa itu? Kalau di Banjarmasin namanya Sungai Gampa. Sungai Gampa. Iya, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala. Jari jarak desa kita ke Banjarmasin sekitar 30 km. Nah, terus kalau anak pribadi, karena memang arahan dari Abuya Syarwani disuruh juga kita menempuh pendidikan formalnya ya. Iya. Jadi saya sempat kuliah, alhamdulillah dapat S1 jurusan tarbiyah di Ibnu Khaldun, kemudian teruskan S2-nya di Jawa, tepatnya Darul Ulum. Itu S2-nya alhamdulillah selesai juga. Jadi ini arahan dari Abuya. Saya juga tidak tahu dulu itu kenapa Abuya menyuruh seperti itu. Ternyata sekarang sangat diperlukan. Iya, hikmahnya di sini. Hikmahnya sangat besar. Manakala beliau menyuruh kita mengikuti pendidikan formal dan non formal seperti itulah. Antum dengan status dengan Abuya Zuhuri ini dari ponakan kah, keluarga dari pihak mana? Iya, baik. Abuya Syarwani Zuhri ini punya beberapa saudara, diantaranya Abah. Abah ini kakak dari Pak Kiai Ahmad Syarwani Zuhri. Nah, kemudian kebetulan beliau itu pada waktu beristri yang pertama, beliau nggak punya anak. Lebih 20 tahun beliau berkeluarga, belum punya anak. Akhirnya kita diadopsi. Ya, kakak saya, Ustadz Jelani Mawardi, yang sekarang jadi pimpinan pondok ini, itu yang pertama. Nah, setelah itu baru saya yang ikut beliau. Jadi kita setelah habis sekolah SMP, di kampung itu kan pagi SD, sore ibtidaiyah. Kemudian pagi SMP, sorenya sanawiyah, diniyah seperti itu. Nah, selesai diniyah, sanawiyah, SMP selesai, Al-Fakir langsung ikut Abuya Syarwani. Belajar dengan beliau langsung, setelah itu ya dikirim ke Hadramaut seperti itu. Berarti pertama antum ponaan beliau dan diangkat menjadi anak angkat beliau gitu. Seperti itulah kira-kira. Berarti statusnya 2 kali. Allah. Terus dari mungkin agak lebih dalam sangkut pautnya dengan almarhum Abuya Guru Zuhri. Abuya sekarang punya anak berapa? Kalau Abuya sekarang punya anak sebenarnya 3. Pertama laki-laki tapi meninggal waktu kecil. Nah, kemudian ada anak beliau perempuan 2 orang. Jadi, berarti nisbah dari beliau ingkota ya, terputus ya. Iya, anak perempuan. Dia cuma anak perempuan gitu. Makanya. Jadi memang kayaknya beliau sudah punya firasat seperti itu. Maka kemudian kita diamanahkan untuk mengelola pondok ini. Nah, status kami di pondok sini adalah wakil pimpinan. Karena pimpinannya kan kakaknya lebih tua. Beliau lebih senior, jadi kita membantu di bawah seperti itu. Sedangkan Guru Mahmud itu dari mana tuh? Kalau Guru Mahmud, beliau itu sepupu. Jadi Pak Kiai Syarwani itu punya kakak namanya Haji Sarkani. Ini abahnya Guru Mahmud. Haji Sarkani punya kakak Haji Mawardi, abahana. Jadi gitu ya. Berarti itu. Sepupuan semua. Keluarga semua di sini. Iya. Oh, berarti Mawardi, siapa lagi? Syarkani, Syarwani. Nah, oh, itu keluargaan semua itu kakak saudaraan adik. Itu berarti kakak saudaranya Guru Syarwani Zuhri itu berapa semua yang laki-laki? Yang laki-laki 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. 6 orang. Iya. 6 orang. Yang perempuan 3 orang. Berarti semua saudara almarhum di sini semua? Enggak, yang lain di Banjar, Wib. Oh, yang lain di Banjar. Cuma yang laki-laki sekarang tinggal 2 orang. Abah anak. Yang tadi beliau di dalam. Tadi sama ada adik yang kecil. Abahnya Guru Salim. Abah Guru Salim. Nah, abahnya. Haji Paman Abdul Hamid. Gitu. Terus Guru, saudara-saudara antum Guru? Anak yang tahunya cuma soleh aja, selain itu tidak tahu. Iya. Saya punya saudara tuh banyak ya, sampai banyaknya itu lupa ngitung jumlahnya. Iya, Guru. Iya. Cuma ya rata-rata kita memang mungkin Allah sudah mentakdirkan ya, kita dan saudara-saudara ini lebih cenderung kepada bidang pendidikan agama semua. Iya, hanya 1 orang yang jadi pegawai negeri ya. Itu mungkin takdirnya seperti itulah. Iya. Siapa aja mungkin bisa disebutkan saudara antum? Kalau yang laki-laki Ustadz Jelani yang pertama. Nah, yang kedua Hajah Zaleha. Itu istrinya dari Ustadz Rahmat Juliadi yang sekarang jadi pimpinan di Suatang. Dari Pondok Suatang Pasir sana. Nah, kemudian yang ketiga anak Haji Muhammadun, kemudian seterusnya ada Hajah Siti Wahdah. Itu istri dari
Ustadz Zainal Ilmi yang ngasuh pondok pesantren Ibnu Ahmad di Handil. Oh, di Handil. Iya. Nggih, Zainal Ilmi. Nah, kemudian setelah itu ada Herlina, kemudian Jauhariyah. Setelah itu Ustadz Toha di sini, Iya. Ahmad Tabulawi juga di Iya. sini, Saleh juga di sini, kemudian Jabir. Nah, yang terakhir Khadijah. Ini di Bangil masih pendidikan. Iya. Terus Ustadz Kamil itu sepupu antum? Ahmad Kamil itu adik Ustadz Mahmud. Oh. Ustadz Ahyat, Iya. Ahmad Kamil, nah itu adik dari Ustadz Mahmud. Ustadz Mahmud. Iya. Masya Allah, anak kira itu nggak ada kemiripan sama Ustadz Mahmud. Iya, sama Guru Mahmud. Iya. Allah, berarti keluarga besar ya. Terus Alhamdulillah. Pertama kali pondok pesantren apa namanya nih, pondok pesantren Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Didirikan tahun berapa, Guru? Kalau pembangunan pertama itu sebutnya sekitar tahun 86. Okay. Pembelian lahan ini. Okay. Kemudian bangun-bangun, tapi peresmiannya itu sekitar tahun 1993. 1993 sekitar itulah. Okay. Ya, kita mulai aktivitas belajar mengajar dan sebagainya. Waktu itu diresmikan oleh pertama kalau formalnya diresmikan oleh Pangdam 6 Tanjung Pura, Pak Ziyad Maulani. Nah, kemudian kalau masjidnya diresmikan oleh Guru Zaini. Jadi waktu itu beliau datang satu rombongan dari Martapura ziarah ke sini untuk meresmikan masjid ini. Oh, Guru Sekumpul. Guru Sekumpul. Tahun? Tahun 93. 93 peresmian masjidnya. Iya. 1993. Terus mungkin antum kita kan pengen tahu biografi pondok ini kan yang memberikan nama Syekh Arsyad Al-Banjari itu. Nah, ini begini ya, waktu Abuya Syarwani datang dari Mekah, beliau itu sebetulnya sudah beli rumah di Martapura atas permintaan Guru Zaini. Maksud Guru Zaini, Abuya Syarwani ini bisa membantu mengajar di Martapura gitu. Akhirnya Abuya terima, belilah rumah di sana. Tapi setelah beli rumah di sana, berjalan beberapa waktu, ada amar dari Tuan Guru Bangil, Syekh Syarwani Abdan. Kata Syekh Syarwani Abdan, kamu sekarang pindah ke Balikpapan. Ya. Karena beliau kemudian menyebutkan ada hal-hal yang cukup spesifik gitu ya. Di Balikpapan begini-begini, ya kamu lebih baik ke sana. Akhirnya rumah di apa namanya, Martapura beliau jual dan beliau beli rumah di Balikpapan, tinggal di Balikpapan. Di situ beliau mulai dakwah sekitar tahun 86 ya, 86, 87, 88 itu mulai dakwah. Ya, mulai dakwah membeli tanah. Ini masih hutan dulu. Pondok ini masih hutan, beliau beli kemudian sampai akhirnya terbangun pondok. Jadi pondok ini mendirikan pondok ini atas arahan daripada Tuan Guru Bangil. Gitu. Pemberian nama juga seperti itu. Ya. Jadi beliau ingin mengenalkan bahwa kita punya jad, ya kita punya tokoh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari supaya generasi muda ini nggak melupakan gitu. Ya. Jadi yang kami ambil pembelajaran dari pemberian nama ini apa? Kadang kita mohon maaf, kita mengaku, mengklaim kita turunan Dato' Kalampayan, kita turunan itu. Betul. Sementara kita tidak memperhatikan amaliyahnya beliau. Ya, betul. Nah, makanya di sini kita mau membangun kembali ya, bagaimana amaliyah beliau, bagaimana keilmuan beliau, bagaimana manhajnya beliau. Nah, ini yang mau kita bangun, kita kenalkan kepada umat. Seperti itulah. Jadi, induknya dari nama dulu kan. Ya. Orang begitu tahu nama, maka orang akan begini-begini ya. Ya, kayak Habib Munzir kan, kenapa beliau kan mengatakan majelisnya majelis Rasulullah supaya orang tahu ini manhajnya pasti ke sini seperti itu. Kita mohon maaf ya, sekarang kan banyak orang yang mengatasnamakan pondok pesantren Imam Bukhari, pondok pesantren ini, tapi dalamnya beda dengan pembelajaran yang diambil oleh Imam Bukhari. Tapi begitu kita katakan ini pondok pesantren Syekh Muhammad Arsyad, udah pasti nih, udah jelas, karena manhaj Syekh Muhammad Arsyad sudah jelas dilihat orang banyak. Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian manhajnya Rasulullah, tidak ada yang sahabah, itu nggak ada ya. Murni lillahi ta'ala. Tapi yang anak ajibnya itu pondok ini bisa mengadu atau menjadikan satu antara manhaj Habib Umar dan manhaj
yang ada Guru Sarwani dan Bangil ya kan? Iya. Itu yang iya. kita hebat. Mungkin kenapa ada pertimbangan kah di situ antum Guru? Ya. Kita tahu Bib ya bahwa di Kalsel itu dulu manhaj kita pendidikan di Kalsel termasuk Darussalam Iya. itu kan manhaj Misri. Iya. Misri itu maksudnya afiliasi pendidikan kita, kitab-kitabnya segala macam itu dari Mesir. Iya. Hatta di Hadramaut dengan Son'a beda, Iya. Hadramaut dengan Zabit beda. Iya. Zabitnya lebih ke Misri. Iya. Nah, karena Abuya ini kan belajar di Darussalam, Salam. beliau guru Bangil juga Darussalam, maka kemudian manhaj itu yang kita bawa ke sini, dibawa oleh Abuya. Iya. Nah, kemudian karena Al-Fakir Iya. disuruh Abuya belajar ke Hadramaut. Waktu itu memang Abuya memberi pemilihan, Bib. Pada kita lah, kamu mau belajar di mana, terserah. Abuya salurkan. Iya. Entah kamu mau ke Mesir atau kemana. Anak ngomong ke Abuya dengan segala kebodohan anak, dengan ketidaktahuan anak. Abuya, ulun pengen belajar di daerah yang banyak auliyanya, itu aja. Kalau gitu kata Abuya, kamu ke Tarim. Abuya langsung seperti itu. Langsung spontan kayak Iya. gitu. Abuya tidak ngarahkan anak ke Mesir. Wala tahu dulu Habib Umar ke apa Nggak sama. tahu, nggak ngerti Habib Umar itu nggak tahu. Bib. Masya Allah. Ya, antum kamu belajar ke Hadramaut ke Tarim. Pada saat anak mau perjalanan ke Tarim di Madinah ketemu seseorang yang adiknya belajar kepada Habib Umar. Abuya dengar cerita, kayak ada connecting. Habis itu langsung dibawa ke Hadramaut. Naik mobil, Bib, bukan naik pesawat dari Mekah. Dari Mekah ke Zabit kemana keliling itu mungkin hampir 5 hari 5 malam. Antum rombongan dari Mekah Iya. ke Tarim. Ke Tarim itu 5 hari 5 malam. Ke Zabit dulu, Hudaidah apa segala macam betul. sampai ke Adan, Adan Mukalla Sewun. Soalnya kita pernah kurus waktu itu seperti itulah ya. Jadi kita nggak tahu Habib Umar. Tahunya di Madinah coba. Ya mungkin Allah mengatur seperti itu ya. Berarti antum rombongan waktu itu sama Abuya ke Mekah dulu. Iya. Ke Mekah itu tujuan langsung ke Tarim. Iya. Tapi nggak tahu Tarim di mana, nggak tahu lagi. Allah. Anunya bagaimana perjalanan nggak tahu. Jadi sambil jalan nanya. Iya. Ini mau ke kanan, diarahkan orang ikut ke sini. Sudah. Pokoknya rame lah jalannya. Sudah. Wala visa, wala pakai apa itu? Nah kalau itu kita minta di sini. Ya kalau ke Yaman, kita kan sudah tahu nih tujuan ke Yaman. Tapi persis Yaman belum tahu. Nah Abuya. Tapi visa sudah siap, sudah Yaman. Ya. Itu visa juga ajib itu. Kita hari Jumat ke kedutaan Yaman. Kantor mau tutup. Abuya datangin langsung dutanya. Jadi duta besar itu yang menulis macam-macam itu. Dia bilang seumur saya jadi duta nggak pernah nulis yang beginian. Tapi begitu Abuya datang ke sana, dia tulis sendiri langsung jadi visa. Nggak nyampe 2 jam. Langsung masuk, langsung kasih keluar visa. Ya Alhamdulillah dia terus seperti itulah. Nah, sampai ke sana, ya Habib Umar kan masih Darul Mustafa belum ada. Masih di Ribat Mustafa di Sihir. Enggak sudah ditarim. Oh, diedit sudah. Diedit, diedit. Nah, disitulah kemudian kita belajar. Nah, itu. Berarti waktu itu di bait Habib Umar sendiri berarti. Kita disewakan rumah, namanya Bait Hidayah. Oh, di Bait Hidayah. Bait Hidayah ini dekat rumah Habib Umar yang 4 itu, lain. Yang dulu yang dekat Masjid Aidit. Ya, dekat Masjid Aidit. Iya, di sana. Nah, itu. Jadi ringkasnya seperti itulah ya. Bahwa penamaan pondok ini dengan nama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk mengenang bahwa kita ini punya tokoh, bahwa kita ini punya orang tua, bahwa kita ini punya figur yang mesti kita ambil dan kita ikuti gitu. Nah, itu. Ini kan masalah kita sekarang, anak muda kita ya mohon maaf ini ya, generasi kita. Bahkan kita yang tua ini kan kadang-kadang nggak tahu figur kita mau kemana. Nah, itu. Jadi pembelajaran seperti ini bisa pelan-pelan kita kembalikan ke masyarakat. Kenapa dinamai ini? Supaya kita kenal siapa mereka, manhaj mereka, dan sirah mereka bagaimana supaya kita bisa ikut seperti itu. Dari awal dulu santri penerimaan di pondok ini berapa orang? Pertama santri itu 30. 30. Iya. Pertama dibuka santrinya 30 dan itu bertahan berapa lama, Bib? Sampai Abuya meninggal. Ini berapa tahun udah Abuya meninggal, sekitar 2 tahun yang lewat. Santri kita ini paling banyak 300. Ya. Jadi antara 70 sampai lambat sekali sih apa namanya? Dan iya mohon maaf kita kan perlu mengenalkan. Mengenalkan ini apa namanya juga perlu dipahami oleh masyarakat. Orang Kementerian Agama itu memberikan penawaran ke kita. Kalau ini dijadikan muadalah, mereka akan bantu. Atau dinegerikan lah bahasa.
Tapi Abuya, beliau bilang seperti ini. Dan ini anak-anak pegang ya. Kata Abuya, lembaga pendidikan resmi sudah banyak. Ya. Yang tidak ada di Balikpapan adalah lembaga pendidikan non formal yang aplikasinya adalah pendidikan tapakuh biddin murni. Gitu. Maka kemudian kita pakailah manhaj salafi, bukan salafiyah loh ya, bukan salafi yang dalam artian tanda kutip yang nggak baik kan ya. Ini seartinya 100% agama seperti itu. Makanya di Balikpapan ini cuma 2, kita dengan Subul Salam itu aja. Dan ini coba kami pertahankan. Pertamanya masyarakat nggak kenal Balikpapan kan taunya yang ada syahadahnya, yang ada ijazahnya seperti itu. Kita kenalkan pelan-pelan. Alhamdulillah. Ya kan kepercayaan masyarakat sekarang ini kan ijazah yang bisa menghidupkan mereka. Itu dia masalahnya di situ. Padahal kalau kita ngelihat, kita pun tanpa ijazah bisa hidup. Iya itulah. Nah jadi salah satunya itu, dan yang kedua, alhamdulillah kita bersyukur ini boleh kita katakan karamah dari Abuya sendiri bahwa khirit dari pondok kita ini alhamdulillah diterima di masyarakat. Ya paling tidak mereka bisa jadi imam, jadi kaum, jadi tukang baca doa di masyarakat, mereka diterima. Nah itu. Lama-kelamaan masyarakatnya paham, oh ini alhamdulillah di pondok masih bisa hidup, mereka masih bisa bermasyarakat seperti itu. Itulah. Nah begitu Abuya meninggal, Ana juga bingung nih, begitu Abuya meninggal, alhamdulillah barakat, ya saya katakan tadi, karamahnya Abuya barangkali, santri langsung banyak tuh. Dari 300 Abuya meninggal, sekarang sudah jadi 800, Bib. Cuma 2 tahun loh. Nah itu. Dan kami sekarang sudah kepenuhan asrama ini, makanya kami paksa bikin baru lagi. Akhirnya untuk ustadz ini, berapa banyak ustadz? Ustadznya kurang lebih 25-an. 25-an. Ya. Ustadzanya? Ustazahnya ada 13. Tapi putri sedikit. Oh, putri sedikit. Kalau putri ini sekitar 150. Ini untuk ustadzanya pihak keluarga semua? Enggak juga. Ustadz pengajar dari luar juga? Rata-rata dari sini. Oh, dari sini. Cuman ada alumni-alumni yang diangkat untuk ngajar seperti itu. Sama juga kayak santri. Alumni juga diangkat. Alumni juga kita berdayakan. Allah. Ya makanya kaget dari anak masih Abuya hidup, santri paling berapa? Sekarang 2 kali pertemuan kita, banyak betul. Santri luar biasa, itulah. Masya Allah. Sudah berapa alumni sudah keluar dari pondok ini? Kalau alumni 5 ribuan, Bib. 5.000. Iya, ribuan sudah. Tapi saya nggak tahu jumlah persisnya ya. Tapi alhamdulillah lumayan banyak lah. Jadi ini yang mungkin poin daripada pembicaraan kita ini. Betul. Ya. Misi kita adalah ingin mengenalkan figur dalam hidup masyarakat. Masyarakat sudah kehilangan figur bergerak. Ya. Figur hidup ulama kita nih satu-satu sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini kita perlu memberikan satu manhaj, satu pandangan bahwa kita punya figur ini loh. Ya. Sudah meninggal, kalau kita berfigur kepada orang yang meninggal, sampai hari kiamat ini nggak akan berubah. Nah ini misi kita. Ya. Haul, kita adakan peringatan Haul Guru Bangil, peringatan Abuya, mengingatkan itu. Ya. Supaya, oh ini loh, dulu Guru Bangil seperti ini. Gini loh Pak Kiai Syarwani seperti ini. Nah, ini. Walaupun mereka tidak ada. Al-Quran sendiri kan mengatakan, Siratal ladzina an'amta. An'amta kan berarti yang sudah lewat, kan begitu. Ya. Karena kita berfigur kepada orang hidup, wallahu alam. Ya kalau mereka mustaqim, alhamdulillah. Tapi kemungkinan taghayyar itu kan ada. Nah, jadi kita angkatlah haul, kita angkatlah memperingati haul Tuan Guru, Abuya kita untuk apa? Ya itu tadi. Supaya mudah-mudahan figur mereka berdua ini bisa masuk dalam hati kita. Masuk dalam minimal santri kita dan guru-guru ya. Amin. Kita tidak berbicara terlalu wah keluar. Ya. Syukur-syukur jamaah bisa mengerti, jamaah bisa. Tapi paling tidak santri kita, guru-guru. Ini loh yang mestinya dalam hati kita. Itu mungkin yang paling ingin kami tekankan di situ. Mungkin ada salah satu yang mungkin kita ingin tahu guru dari sahabat Hausilmu. Selama kita mengenal Abuya, selain beliau termasuk ulama yang zuhud, yang mutafaqih fiddin, kemudian yang mustaqim, mungkin ada nggak kekeramatan yang memang nampak di mata keluarga guru? Mungkin biarkan ini dari lisan dari keluarga sendiri, bukan tambahan dari orang kata-katanya kan, lebih kuat dari keluarga daripada dari orang kata-katanya. Karomah yang paling sering, saya cukup lama ya dengan beliau, dari tahun 88 sampai beliau meninggal. Nah,
Yang saya saksikan yang paling besar adalah keistiqomahan beliau. Beliau sampai satu ketika ya diundang oleh orang termasuk pengusaha terkaya di Balikpapan. Mau mengundang beliau datang ke tempat dia. Apa kata Buya? Saya tidak akan datang ke tempatnya dia kalau yang datang cuma anak buahnya ke saya. Kecuali bosnya datang ke saya, ngundang saya akan datang. Saya nanya ke Abuya kok kayak gitu? Apa? Kata Abuya, syaraful ilmi a'azzu min syarafil mal. Kemuliaan ilmu itu jauh lebih mulia daripada harta. Gitu. Supaya mereka paham qimatul alim wa qimatul ulama. Ya, betul. Itu kalau karamat yang lain banyak, tapi ana lebih apa namanya? Artinya lebih kagum dengan itu lebih mengena di situ. Iya, betul. Terpaksa. Iya. Bosnya datang ke sini, ngundang, baru Abuya datang. Gitu. Sampai mohon maaf loh ya. Dia ngomong nih, si bos ini, dia bilang, "Aku ulama di Kalimantan ini semua tahu." Dalam bahasanya dia, Bib, bisa saya atur, dia bilang, kecuali pakai Syarwani. Ayo. Ini manusia ya. Iya. Kalau jin ya juga sering jin itu. Ada orang banyak di Balikpapan, ada satu di Penajam pernah kejadian. Di Penajam, kalau di Balikpapan sering. Di Penajam itu ada satu sekolah kerasukan. Jinnya ini ngomong ke kepala sekolahnya, kami nggak mau keluar kecuali didatangkan Pak Kiai Syarwani dari Pasar Baru. Dulu tinggalnya di Pasar Baru gitu kan. Kalau datang Pak Kiai Syarwani Pasar Baru ke sini, baru kami keluar, kata jin itu. Bingung kepala sekolah, siapa Kiai Syarwani? Dia nggak kenal. Ya. Akhirnya dia datang ke Pasar Baru, ke tempat kita, ngundang Abuya ke sana. Begitu Abuya datang sana, selesai. Dan itu bukan 1-2 kali kejadian seperti itu. Ini, ya. Allah. Cuma itulah, saya lebih tertarik, lebih kagum dengan karamah keistiqomahan beliau. Baik dari sisi prinsip, dari sisi pandangan hidup, ataupun dari sisi keistiqomahan dalam peribadatan. Mungkin Guru untuk menutup pembicaraan kita kali ini, sebelumnya boleh kan kita post ini, kita podcast berdua sama antum. Siapa tahu untuk sahabat kita, saudara kita Banjarin khususnya, dan yang berada di Kalimantan Selatan, Timur, Utara dan yang lainnya, agar supaya mereka lebih mengenal lagi, lebih mengenal mendalam tentang Guru Syarwani Zuhuri, bahkan Abuya, Guru Bangil, yang lain kan. Mari bahasanya apa di sana, beliau mengajarkan kepada kita agar supaya didiklah anak kita ke agama kan. Oleh karena itu mungkin kita ingin mencari pondok pesantren yang benar-benar salaf, yang mana mengajarkan kitab akhlak daripada akhlak Nabi Muhammad. Tidak ada salahnya kita mondokkan anak kita di sini. Ya. Insya Allah. Mungkin Guru ada kalimat sepatah dua patah yang mungkin disampaikan kepada sahabat Aus Ilmu yang mungkin bisa diambil pelajaran oleh kita semua, Guru. Baik, pada sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahu bahwa hidup itu pasti ada akhirnya. Dan ini suka tidak suka, diakui atau tidak diakui. Betul. Dan pada saat kita meninggal, yang paling bertanggung jawab tentang kebahagiaan kita setelah hidup adalah diri kita masing-masing. Kebahagiaan kita setelah hidup bergantung kepada amal kita. Dan amal tidak akan diterima kalau tidak ada ilmu. Betul. Disinilah pentingnya kita belajar ilmu agama. Kita tidak tidak menganjurkan antar anak ke pondok kita saja, tidak. Terserah. Dimanapun kita mendidik anak, yang penting pendidikan agama yang baik dan benar sesuai dengan manhaj kita, silahkan. Mau dimasukkan di Al-Banjari, tafadhol. Dimasukkan di pondok-pondok lain, gak jadi masalah. Yang penting pendidikan agama terhadap anak demi kebahagiaan kita dunia akhirat. Mungkin itu. Masya Allah. Terima kasih, Guru. Mungkin bisa saling minta maaf, Guru. Ucap ke sahabat Aus Ilmu, jangan lupa subscribe channel Habib Fikri Banahsan. Baik, ya, jadi para sahabat sekalian, jangan lupa subscribe channel Habib Fikri Banahsan. Insya Allah membawa berkah, Guru. Insya Allah ada dapat barakat ilmu, manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin izin ya, Guru, kita mau post keadaan pondok
Fadal, pesantren fadal, ya. fadal. Biar Fadal, kita saling mengetahui dan biar Ya, tahu siap. insyaallah. Mungkin ini dulu ulun terima kasih karena Jazakallah khair. mengambil Ya. waktu antum yang mungkin waktu antum untuk istirahat. Nah, Minta Bas. maaf yang besar-besarnya guru. Alhamdulillah. Galil adab, minta maaf kurang Ya, ajar khair. kita sama antum guru. Ya, Minta maaf. mudah-mudahan di lain waktu kita Amin bisa insyaallah. sambung lagi lah. Mungkin insyaallah. doa, mungkin guru yang minta doa sama antum guru, mudah-mudahan berkah kita ini guru. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ta'ala fana Amin. min wazina aiman yanfa'una Amin. wa fikana bihin wa faqih Amin. lana Amin. waj'alna wa auladana wa tullabana min ibadikas salihin Amin. mukhlishina sabirin alladhina khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan para sahabat Ausilmu. Insyaallah mudah-mudahan konten kita ini berkah. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel saya pribadi Habib Fikri Ban Hasan. Mungkin sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.